menarik Kang. dihilangkan. Ini menarik Kang. Gini Kang. Kalau boleh saya sebut bahwa ketika sekarang kita masuk dalam sistem itulah yang dihilangkan gitu. Kalau kita Ya, balik ke Matrix Kang, Neo itu kan ya, keluar dari sistem untuk dia menemukan dirinya gitu. Itu poin ya, penting. Nah, ya, sekarang gini Kang, kalau kita sekarang sudah terjebak dalam sistem, let's say kalau kita berbicara sekarang mau belajar peka terhadap alam, misalkan kalau orang yang sehari-hari misalnya di gunung atau berkaitan sama pertanian atau berkaitan sama ini simple pertanyaan yang mungkin bisa bisa panjang gitu ya, bisa nanti dijelaskan detail gitu. Nah, itu kan mungkin akan lebih mudah untuk mereka bisa masuk ke pengenalan karena dengan dia banyak berinteraksi dengan tanaman, tumbuhan gitu ya, dengan alam gitu. Nah, sementara ketika let's say di kota-kota metropolis di Jakarta dengan kesibukan bekerja di Jakarta atau di mana lah gitu Kang, itu yang jauh sekali dengan alam. Nah, gimana tuh Kang supaya ada balancing antara si yang di kan kalau yang di gunung atau yang di apa mungkin akan lebih mudah mungkin gitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang di kota gitu let's say, gimana tuh dia bisa melakukan blending tadi atau synchronizing dengan semestanya itu gimana kira-kira Kang Diki? nah ini dia. Jadi orang-orang itu banyak yang menganggap alam itu pepohonan dan sebagainya. Hmm. Padahal yang namanya gedung juga itu alam. Oke, oke Kang. Gedung, mobil dan sebagainya. Kota ini adalah alam. Hmm. Alam, alam, alam. Bukan yang nyanyi Mbah Dukun. Oke, oke. Dan kita harus tahu si Mr. Smith-nya itu yang ngejar-ngejar Neo-nya itu. Hmm, hmm, hmm. Kita harus tahu bahwa di balik itu ada otak yang menghendaki kita itu harus bisa dikendalikannya itu. Hmm. Makanya mereka itu harus masuk ke sebuah Zion kan. Oh di Ya, Matrix itu kan dia. ya, ya. Ada sebuah Zion atau suatu tempat yang benar-benar kita harus netral di sana. Tempat-tempat yang benar-benar aman. Nah, Zionnya itulah yang harus kita cari. Dan Zion itu di mana? Di dalam diri kita. Oke, oke. Nah, ketika kita sudah memasuki Zion itu, atau tempat yang dianggap aman itu, di sanalah kita akan menemukan bahwa dimanapun kita berada, di sanalah kita netral, dan di sanalah kita akan bersatu dengan alam. Memang gedung ini bukan alam. Gedung Hmm, ini alam, tempat kita tinggal. Gedung tempat kita tinggal itu adalah yang kita bangun kan ya. ya, Disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Tapi ingat, yang kita tinggali itu adalah yang kosongnya ya. ya, betul. Iya. Ya, Jadi bukan yang isinya yang kita tinggali itu. Karena kita tidak tinggal di dalam tembok. Kita tinggal di dalam suatu lingkungan yang ditutupi oleh tembok-tembok. Kita ditinggal di yang kosongnya. hmm, Ruangan-ruangan itu kan ya. Nah, ruangan itu kita isi dengan apa, kita isi dengan apa, sehingga kita akan bisa menjadi merasa nyaman di sana. oke. Nah, inilah alam. Dan kita akan selalu bersatu dengan alam dalam bentuk apapun. Bisa dalam bentuk gedung, jalan, segala macam hiruk pikuk dan sebagainya. Bisa dalam bentuk pohon, batu, gunung dan sebagainya yang sejuk-sejuk itu. Akhirnya kita membuat artificial kesejukan yang pakai AC gitu kan, air conditioner dan sebagainya. Tapi Hmm, itulah alam. oke. Karena gedung pun dibuat bahannya dari mana? Hmm, Alam kan dia. ya, Alam yang dirubah bentuknya sehingga membentuk gedung-gedung tinggi, pencakar-cakar-cakar langit. hmm, hmm. Kemudian aspal dibuat dari mana? Maksudnya bahannya dari mana? Ya, 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 ya. Nah itu kan dari alam juga. Alam yang sudah dibentuk jadi gedung dan sebagainya, itulah yang sekarang harus kita beradaptasi dengannya. Kita Hmm, memprofiling diri kita seperti itu. hmm, Jadi tenang saja, kita masih hidup di alam kok. oke, oke. Coba Ya itu, alamnya sudah kita modifikasi aja. Memang oke. pintu terbuat dari baja, nah baja dari mana? Oke, Alam juga kan? jadi Iya. semuanya sebetulnya ini juga saya di kamar ini Kang Diki di rumah gitu semua Iya, juga kanan kiri sebetulnya kalau kita bisa alam, blending juga alam sebetulnya Kang Diki ya. alam, Oke, alam ya. Itu mic di depan bahannya apa? oke, oke, Ya, barang-barang elektronik itu bahannya dari mana? oke, Iya, oke, baterai, lithium dan sebagainya bahannya dari mana? oke. Mung- Semuanya alam.
Oke, mungkin ini kalau dikatakan bahwa alam semesta tuh membantu kita, menyokong kita, ini semua juga alam di depan kita, ini semua komputer. Iyalah, Itu mungkin ke situ ya korelasinya ya, Kang alam. Diki ya. Iya, alam. Benar, Kang. Benar. Oke, oke. Iya, iya. Nah, tinggal bagaimana kita memblending dengan itu semua, blending enak begitu, bagaimana kita menerima segala sesuatunya itu apa adanya. Lalu kita sudah mulai mempelajari dan memahami semuanya. Lalu alam yang ada di sekitar kita inilah yang nanti akan membuat kita menjadi lebih baik. Oke. Kita itu akan ada dalam keheningan ketika keramaian itu terjadi secara luar biasa. Keheningan ketika keramaian. Iya, keheningan dalam keramaian. Hmm, hmm. Kan orang-orang tuh rata-rata mencari keheningan itu di tempat yang hening ya. Itu cheating namanya. Licik. Itu cheating. Tapi kan kalau untuk latihan awal-awal kan mungkin perlu, Kang. Nah, justru itu perlu itu adalah hitut tidak cai. Perlu. Kentut di dalam air, perlu. Oke, gimana ya? Ini tuh sebenarnya Kang cheating ya, bener juga ya. Kalau misalnya dia mampu hening di dalam situasi hening, ya justru tantangannya di mana situasinya lagi hiruk pikuk dia tetap mampu hening. Nah, boleh dielaborasi Kang Diki silakan. Ya, begini, karena kalau misalnya kita ingin hening di suatu tempat yang hening, kemajuannya itu lama. Oke. Lama, sok lihat. Orang-orang bermeditasi kan lama ya. Coba kalau misalnya dalam kondisi ekstrim, kemajuan itu akan cepat. Ya satu contoh lah misalnya ya, kita disuruh dorong mobil. Misalnya suruh dorong mobil-mobilan, dengan mobil beneran, lebih cepat kuat mana? Ya kalau misalnya kita belajar meditasi di tempat yang sangat hening, dibantu musik relaksasi dan sebagainya, itu sama dengan kita dorong mobil bom-bom kar begitu. Lila, lama banget. Oke, Kang. Nah, tapi lihat sekarang bagaimana kita ingin cepat, berarti kita harus dalam suatu keadaan yang ekstrim. Ekstrim itu kita ceburkan diri saja kita pada segala macam keruwetan, masalah dan sebagainya. Nah, di sanalah kita diuji secara kuat agar bisakah kita menjadi netral, bisakah kita menjadi hening ketika di dalam keramaian itu. Oke, berarti masalah datang tuh sebetulnya satu wahana yang belajar untuk kita untuk tetap bisa menghening di dalam kekeosan itu gitu ya Kang ya, kira-kira ya? Betul. Ya kita anggap itu masalah misalnya gitu. Tapi satu pihak kita menganggap itu adalah gemblengan. Setiap masalah adalah gemblengan. Sekarang begini, ketika orang belajar silat misalnya, agar si tubuhnya menjadi kuat, itu tidak bisa hanya dengan begini-begini sekilo kan ya. Nah begini-begininya itu coba 10 kilo. Dalam keadaan ekstrim, dalam keadaan benar-benar kita sedang didorong kiri kanan dan kita harus stabil. Terus lalu kita dalam kuda-kuda tidak boleh berubah dan sebagainya. Nah itu kan ekstrim ya. Tapi orang cepat kuat ya. Iya. Oke. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ngangkat benda di dalam air. Jadi lebih ringan kan ya? Nah, kita harus cari yang ekstrim itu. Nah, barulah kita jadi cepat kuat. Yang ekstrim itu dicari atau datang sih, Kang? Dia ya, datang. Boleh cari, boleh datang. Oke. Ya, boleh cari, datang jangan ditolak begitu. Oke. Nah, tinggal bagaimana kita sekarang memblending dengannya. Itu yang penting, blending. Atau kita bisa memasuki itu secara prinsip air. Air itu kan mudah menyesuaikan diri, tapi punya kekuatan luar biasa. Sedangkan di tubuh kita itu sebagian besar adalah air. Kenapa kita tidak menggunakan filosofi air ini ketika di dalam hidup? Kita tidak belajar pada diri. Tekanan air itu luar biasa loh kalau misalnya ketika dipampatkan. Tapi apakah air itu akan rusak ketika di dalam suatu ruangan yang semakin lama semakin menekannya? Malah semakin ditekan, air itu kan semakin melawan ya. Oke. Iya.
Nah, itulah air. Kenapa kita tidak belajar dari air? Manusia itu tidak akan rusak oleh masalah yang segimana berat pun. Itu hanya selera saja. Hmm. Hmm. Sebetulnya tiap masalah itu pasti ada jawabannya. Hanya mungkin bagaimana kreativitas orang tersebut ketika dia menghadapinya. Oke,